Jadi kita tinggal berkaca kepada negara-negara yang mana Syiah sudah berkuasa di sana. Jangan tertipu dengan kelemah lembutan yang di TikTok. Oh, kita bisa diskusinya prep itu. Apalagi yang di bawah ini, anak hasil mut'ah ini. Yang di bawah yang ini. Ini kan anak hasil mut'ah. Jadi memang beda ya, anak halal dengan anak hasil mut'ah itu berbeda. Karena dampaknya berbeda juga. Karena dari akidah sudah beda, jadi hasil anaknya berbeda. Jadi kurang mukallaf gitu. Saya tuh paling keras kalau sama Syiah. Kalau Oten saya masih bisa sabar, santai. Tapi kalau Syiah jangan macam-macam. Tadi sore siapa itu? Saya sudah niat berdiskusi dengan Habib Acin itu, perang dingin itu, ternyata beliau turun. Saya naik, beliau langsung turun. Dan tadi jelas ya, perihal masalah yang sering digembar-gemborkan ISIS itu kan dinisbatkan kepada kaum Sunni ya, padahal sesungguhnya ISIS datang dari Iran. Jadi jelas banyak sekali bukti-bukti dan itu dibiayai oleh Amerika. Nah, jadi namun Amerika menuduh bahwasanya yang menjadi ISIS itu adalah orang-orang dari Wahabi garis keras. Padahal jelas pengakuan ya itulah namanya barang busuk disembunyi-sembunyikan pun tetap akan ketahuan. Bocor dari lisan mereka sendiri, bocor dari mulut mereka sendiri, kan begitu ya. Kan mereka yang membuat makar kepada Allah, maka Allah balas makar itu dan semuanya keceplosan. Ya, jadi kalau sudah cerita masalah Syiah ini, jujur saya ini berapi-api sebenarnya. Walaupun saya tidak tahu dalil-dalil, tapi saya akan larikan ke sejarah dan akan saya larikan ke fakta-fakta dari lesan-lesan mereka sendiri. Itu. Saya tidak seperti Akhi Wafi yang dimana Akhi Wafi faham tentang dalil-dalil. Saya hanya mengandalkan sejarah dan apa yang pernah berlaku, pernah terjadi pada orang-orang Syiah dan orang-orang Yahudi dan juga Kristen itu sendiri. Oke, silahkan yang lain. Saya jadi banyak omong. Saya pernah jumpa dengan di Komal ya. Kalau yang saya sinyalir sebagai orang-orang Syiah di Komal itu, saya minta syahadat sama dia. Terus dia malas untuk syahadat gitu. Tapi saya coba, kalau kamu tidak percaya saya Islam, saya syahadat sekarang. Saya bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang giliran Anda, syahadatmu gimana gitu. Ternyata kalau yang mungkin yang ngaku Sunni Syiah gitulah, mungkin ada tidak menganggap Syiah sesat, tapi dia itu kan ngakunya Sunni, dia baca syahadat. Kemudian saya tanyakan, itu syahadatnya sampai dua syahadat itu atau ada tambahan yang lain, ya bilang gitu kan. Tapi yang satunya mengatakan tidak ada, cuma itu. Tapi yang satu lagi mengatakan ada syahadat yang lain seperti Ali Waliullah gitu kan. Dia, loh, kenapa ada syahadat 3, aku bilang gitu kan, Waliullah juga. Ya memang dia bilang nggak cukup kalau ada 2 syahadat, dia bilang gitu. Kan saya bilang pada zaman Rasulullah itu untuk masuk Islam itu hanya 2 kalimat syahadat, tidak ada syahadat ketiga gitu. Masa ada syahadat ketiga Ali Waliullah? Waliullah Abu Bakar itu juga bisa dikatakan sebagai waliullah, kalau sebagai dalam hal pelindung urusan umat kan disebut waliullah juga. Saya bilang gitu kan. Mereka rata-rata kalau diminta syahadatnya tidak mau. Ya, ketika saya tanya itu. Gitu. Iya. Jadi kalau kita teliti dalam segi sejarah teman-teman ya, apalagi banyak dalam kitab-kitab sejarah itu bahwa Rasulullah mengharamkan nikah mut'ah, sehingga ketika dilanggar ya akhirnya jadi yang seperti bawah ini. Papa Jahat Indosiar ini kan termasuk korban broken home ya, karena sebenarnya saya berduka cita sama
lahirnya Papa Jahat sebagai anak dari hasil mut'ah. Tapi ya gimana lagi? Ya sabarlah gitu. Namanya juga takdir Allah. Suruh siapa masuk Syiah gitu loh. Sampai apa ya? Sampai kakak saya tuh bilang loh waktu di Lebanon itu punya teman namanya Husain. Itu beberapa kali nikah. Halal, halal, mut'ah halal katanya. Mut'ah halal, berapa hari nikah lagi ditinggalin, nikah lagi ditinggalin. Jadi kalau kita lihat Papa Jahat ini tidak ketemu ayahnya itu siapa sebenarnya. Karena kumpulan dari beberapa sperma mut'ah jadi satu gitu loh. Akhirnya muncullah Papa Jahat gitu. Panasan dia. Dengar Kasihan saja lah Papa Amir. Jahat. Iyalah kepanasan dia setelah tahu fakta kebenarannya kan dia kepanasan. Iya, saya santai kok. Saya justru kasihan loh sama Papa Jahat ini. Saya pengen berdoa semoga beliau oleh Allah nanti di akhirat digolongkan anak halal. Tapi ya bagaimana lagi? Takdir Allah sudah mengatakan dia ditakdirkan jadi anak mut'ah. Ya kita cuma bisa sabar gitu, Mas Papa Jahat. Jenengan yang legowo hatinya gitu. Jadi dunia ini terus berputar, kadang di bawah, kadang di atas, kadang mendelep kayak jenengan gitu loh. Ya kalau misalnya ya kalau hasil mut'ah kan anaknya kan sebenarnya tidak haram. Ya, kalau dia tobat tidak ikutin Syiah, dia ikutin Islam, dia diampuni sama Allah kan gitu. Iya, tapi tetap kok Papa Jahat. Jadi kalau jenengan itu mau tobat, Allah itu innahu huwat tawwabur rahim. Allah zat yang maha penerima taubat dan zat yang maha belas kasih. Meskipun Anda nikah mut'ah dan hasil dari mut'ah-mut'ah itu. Jadi tetap Anda akan diterima taubatnya. Jadi semangat, tetap semangat ya Mas Papa Jahat ya. Meskipun takdir mengatakan Anda seperti itu. Ada suatu cerita begini yang lucu begini Ustadz Wafi. Ada kakak beradik ini mendaftar ikut mut'ah. Nah, ikut mut'ah, mereka tidak kenal satu sama lain gitu kan. Begitu diketemukan di tempat ya hotel atau tempat penginapan gitu. Setelah lampu itu pada awalnya tidak dihidupkan lampunya. Nah, setelah ketemu dihidupin lampunya. Lah ternyata kakak beradik gitu. Lah terus mereka akhirnya tobat itu. Ya itu. Aduh, kita kalau main ke Iran teman-teman ya, ke Lebanon, ini bukan kata orang ini. Asli yang berpengalaman ke sana, itu per minggu menikah itu cerai, nikah cerai, nikah cerai. Mut'ah halal. Itu mau dikemanakan anak orang itu? Nanti kalau dia hamil, kan lahirnya kan, makanya kan ada Papa Jahat Indosiar 1, Papa Jahat Indosiar 2. Itu dari pernikahan 4 hari, 5 hari lahir lagi. 6 hari lahir lagi Papa Jahat Indosiar 5. 6, 7. Nah, karena memang keyakinan di dalam Syiah, barang siapa dia menikah mut'ah lebih dari 3 kali, maka sesungguhnya Allah jaminkan surganya. Dan mereka juga berkeyakinan bahasanya Rasulullah SAW, baginda Nabi itu ada di surga, namun kemaluannya itu ada di neraka. Oleh karena Nabi tidak melakukan mut'ah. Itu jadi itulah, masya Allah. Pokoknya sebenarnya makanya kalau ada orang Syiah, dia tidak sakit hati ketika Rasulullah itu dihina-hina, ya karena mereka memang begitu juga. Mereka meyakini bahasanya kemaluan Rasulullah itu ada di neraka karena tidak melakukan mut'ah. Mereka juga menghina Nabi itu. Jadi jangan heran kalau ada orang Syiah itu tidak sakit hati, tidaklah marah, tidaklah cemburu ketika baginda Nabi itu dihina-hina oleh agama lain dan oleh umat beragama lain. Itu akhir. Jadi kenapa mereka sangat memusuhi kaum Sunni? Karena kaum Sunni menghalang-halangi apa yang menjadi jalan surga mereka.
kita mengharamkan, kaum Sunni mengharamkan orang menikah yang namanya kontrak ataupun mut'ah itu diharamkan, maka itulah salah satu menjadi sebuah kebencian mereka pada kita karena kita menghalang-halangi mereka untuk masuk ke surga dengan jalan mut'ah. Itu akhi ya, monggo silakan. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang jatuh cinta kepada cewek ya dari kalangan Syiah, itu harus istibro dulu. Istibro itu maksudnya nunggu 4 bulan dulu. Kalau memang rahimnya bersih, tidak dinyatakan hamil, baru jenengan nikah, ajak kepada ahlus sunnah. Takutnya karena pelegalan nikah mut'ah ini menjadi kebanggaan bagi mereka, meskipun ya Papa Jahat ternyata marah loh ketika dikatakan anak mut'ah, padahal itu dilegalkan dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Contoh saya suka sama cewek Syiah, maka harus ditunggu 4 bulan dulu. Takut ada sisa-sisa air mani dari seorang suaminya. Karena kalau sampai sisa, kemudian campur dengan sperma saya, kan anaknya ada di Papa Jahat Sunni Syiah nanti. Kan gak enak tuh panggilannya tuh. Panjang nanti tuh. Baiklah Tuan Guru Panas ya, ya. para Tuan Guru, akhi Uhti, saya mohon izin pamit dulu ya, karena sini sudah azan. Insya Allah kalaupun ada masa Allah berikan kita panjang usia, insya Allah kita dapat jumpa lagi. Amin, amin, amin. Barakallah, akhi Wafi, antum luar biasa, masya Allah, saya kagum pada antum. Dan Wah, Ana juga kagum sama antum, akhi Musa. barakallah, tidaklah saya ini siapa, hanyalah seekor lalat yang tidaklah bersayap, sehingga saya tidak mempunyai ilmu di antum. Oke, terima kasih akhi akhi Amir, akhi-akhi yang lain, Uhti ya, dan para hamba Allah yang tadi komen. Semoga Allah merahmati akhi Uhti semua, Allah murahkan akhi Uhti dari segala urusan, dan Allah pun murahkan akhi Uhti dalam meraih hidup, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi Uhti beserta semua keluarga usahakan. Barakallah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah, akhi Musa. Ini ada yang bilang gini teman-teman, kalau dapat hadis dari Nabi untuk melarang mut'ah, gue kasih 200.000. Bro, saya ditawarin Syiah itu 5 juta per bulan di Probolinggo. Saya screenshot itu saya kasih ke pengurus-pengurus NU, karena saya juga pengurus NU. Saya ditawarin 5 juta per bulan, yang penting nggak usah dakwah Syiah. Itu syaratnya. Nggak usah menyuarakan Syiah lagi. Itu tawaran 5 juta, kamu ngasih 200.000, naikin lah bro. Kita negosiasi di sini. Mungkin Bapak Jahat mau naikin negosiasinya Ustadz. Oh jangan, ini khusus anak-anak halal. Anak mut'ah nggak boleh naik sini, bukan komalnya. Anak halal di sini, anak hasil nikah sah di KUA, bukan di Karbala. Ampun deh. Itu Bapak Jahat. Sampai ngajak mubahalah lo Bapak Jahat sama saya. Masa nikah mut'ah dapat pahala besar, kamu kok malah marah itu loh. Seharusnya kamu bangga, ini loh saya nikah hasil mut'ah Syiah yang kubanggakan. Kamu teloliskan gitu seharusnya kamu. Kok malah marah? Bangga dong. Itu kan campuran dari beberapa mani menjadi satu, menjadi Anda. Itu bagus Anda itu. Andai kan disalib, dosanya tertebus orang Syiah itu. Panas. Aduh ya Allah, santailah bro. Tanggung jawab akhirat. Emangnya lu punya akhirat? Itunya gemetar dia. Saya pernah baca gini, Itu Bapak Jahat. saya pernah baca literatur gini loh. Orang Syiah itu tidak akan disebut sebagai Syiah kalau dia tidak takiyah. Yang pertama takiyah dulu Ustaz. Saya pernah baca 2. Kalau yang kedua itu orang Syiah itu tidak akan disebut sebagai, tidak akan sempurna ya.
tidak akan dianggap sebagai Syiah kalau dia tidak mut'ah. Jadi dua itu hal yang harus dikerjakan gitu. Juga Bahkan ya, menghujat sahabat Nabi juga. Itu juga kita hanya harus itu. Kalau yang ini ya, yang imamah, yang mainstream. Kalau cabang-cabangnya walau alam ada yang berpendapat beda pendapat gitu. Tapi kalau yang cabang utama itu begitu. iya, Masya Allah. Mau berapa Naja? Wis, ditawarin uang gue, guys, sama Syiah. Padahal kamu itu bisa makan gara-gara sering berbohong riwayat. Jadi gak usah lah ngasih saya uang. Kamu aja butuh makan kok dengan membohongkan semua riwayat dari Rasulullah. Kan kerja Anda cuma berbohong. Itu bukan kata saya loh ya. Tapi kata Syekh Rijal Al-Kashi dalam kitab Al-Kashi, dalam kitab Ma'rifatu Akhbarir Rijal, karya Syekh Rijal Al-Kashi, itu kitab orang Syiah, beliau ulama Syiah, beliau mengatakan yastaqiluna bidzalikan nas wa ya'khuduna minhumud darahim. Orang Syiah sering berbohong, lalu mereka makan dengan cara berbohong dan mengambil upah dan gaji dengan cara berbohong sebuah riwayat. Jadi kalau Anda kerjanya berbohong riwayat dapat uang, ya jangan ngasih saya uang. Gitu. Itu kata ulama Syiah sendiri. Bahkan Imam Ibnu Babaweh itu mengatakan man la taqiyata lahu kaman la sholata lahu. Yang tidak bertakiyah dosanya seperti tidak sholat, kata Ibnu Babaweh. Itu orang Syiah itu, teman-teman. Saya tidak akan mengutip ulama ahlu sunnah kalau debat sama Syiah itu. Itu dalilnya takiyah Korintus sekali ya? Wow, bukan hanya Korintus, Paulus, Lukas masuk semua itu. Ini Bang Marwoto ini mau masuk, Bang Marwoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amir sama Ustadz-ustadzku di sini. Gini, aku menanggapi yang namanya kenapa ini bahasa aku adalah bahasa umum saja lah. Kenapa nikah seperti nikah siri, nikah apa namanya itu dilarang di Indonesia? Karena apa? Karena ini berdampak dengan yang namanya legalitas di catatan negara. Aku menanggapi di situ. Jadi aku hanya sebentar aja. Gini Pak Pajat atau yang berafiliasi dengan Syiah gini. Kenapa nikah mut'ah di Indonesia itu dilarang? Karena apa? Karena ini berdampak yang namanya nanti hukum lebih jauh lagi, hukum waris. Artinya apa? Artinya dalam hukum negara Indonesia ini yang disepakati oleh istilahnya kalau disebutkan adalah MPR DPR yang kemudian disetujui oleh pemerintah, itu ada aspek legalitas yang namanya tertera di akta lahir dan di kartu keluarga. Jadi kenapa mut'ah tidak boleh di Indonesia? Karena nanti berdampak di administrasi negara. Sedangkan kalau nanti di administrasi umum, yaitu apakah nanti tercatat di KUA? Karena apa? Karena yang namanya nikah mut'ah ini itu adalah tidak tercatat di sana. Mending nikah siri itu masih masih secara hukum agama masih diberi legalitas. Tetapi kalau yang namanya nikah mut'ah, kemudian nikah kontrak dan sebagainya, itu di Indonesia memang dilarang. Seandainya Syiah ini sakit hati di Indonesia, ya memang betul karena Indonesia ini masih memakai aspek-aspek di situ. Masih memakai norma-norma di situ, masih memakai yang namanya hal yang namanya legalitas, standingnya di situ. Jadi aku setuju yang dikatakan oleh Ustadz Kunaja. Ya kalau misalkan mut'ah itu sebagai solusi terakhir dari yang namanya masuk surga, silahkan aja lakukan. Tetapi ya mohon jangan lakukan di negara Indonesia yang istilahnya notabene-nya memakai aspek legalitas pencatatan perkawinan dan pencatatan nanti aspek namanya anak atau hak anak gitu, Papa Jauh dan sebagainya. Gitu Bang Amir. Jadi
kita harus berpikir di negara manakah berada. Bahkan Wahabi sama kalau boleh sebutkan yang namanya Ahmadiyah saja, mereka terang-terangan mut'ah itu dilarang. Itu. Cuma satu hal ini, Syiah ini kok malah mut'ah itu seakan-akan sebagai legal standing sebuah pernikahan gitu loh. Kebanggaannya di mana dan aspek nanti legalitasnya di negara itu bagaimana, itu nggak dipikir sejauh itu. Jadi Papa Jahat dan sebagainya ya jangan marah lah. Kalau memiliki keyakinan itu ya silahkan aja diikuti, dilanjutkan. Seandainya terjadi yang namanya campur keturunan ya, itu memang derita pengikut Syiah gitu. Itu derita Allah dan derita kalian. Kenapa? Karena di Indonesia tidak memakai yang namanya legal standing nikah mut'ah. Mending nikah siri. Itu masih diakui oleh agama, tapi diakui negara tidak gitu. Gitu aja Bang Amir. Sama yang Ustadz di sini nama Ustadzah Nina. Moga dilanjut. Oke. Terima kasih. Sambil aku turun ini mendekati yang namanya subuh, jadi aku turun aja. Aku hanya mengomentari sedikit saja mengenai yang namanya nikah mut'ah yang dimana tidak ada aspek legal standingnya di Indonesia. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku turun. Saya izin juga Pak Amir ya. Ustaz Wafi izin turun subuh di sini sudah. Oh iya, siap. Ya semuanya belum. Tuhan bawa juga. Ini belum. Ustaz Wafi sudah subuh juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan nikah muta itu sebenarnya kan ada yang berpendapat bahwa itu adalah zina yang dilegalkan gitu kan. Masa ada orang menikah kontrak gitu kan, setahun, 2 tahun, ada yang 6 bulan, 3 bulan, sebulan, 2 minggu, 1 minggu gitu loh. Nikah maaf. Padahal jelas ya di dalam kitab Sahih Bukhari. Anna Aliyan, ini langsung Sayyidina Ali radhiyallahu an qala li Ibni Abbas inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mut'ah. Jadi Sayyidina Ali mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas bahwa katanya mereka ikut Sayyidina Ali. Ternyata Sayyidina Ali mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, naha, melarang Rasulullah anil mut'ati, dari melakukan nikah mut'ah, wa an luhumil humuril ahliyah zamana Khaybar, dan Allah juga mengharamkan memakan daging keledai jinak pada waktu perang Khaybar. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Tapi meskipun sudah saya sebutkan, saya tidak minta uang kok kepada tadi yang nawarin 200.000 gratis ini guys. Ayo kon. Jadi kalau memang mau diskusi dari kalangan Syiah, ayo, tapi jangan samaan lah Papa Jahat dan antek-anteknya ini, apalah dia itu. Gak ada gunanya saya. Masa tadi bahas Rawi Bukhari itu ada yang Syiah loh. Setelah saya naik mau saya bahas malah turun. Jangan gitu kan. Makanya Anda panggil ya ulama Anda, kita diskusi terbuka atau online. Kita layani. Anda bertiga, 4, 5 atau imam 12 semuanya. Saya sendirian enggak apa-apa. Kita bahas apa yang mau Anda bahas. Tuh. Monggo yang lain. Monggo, Ya, Bang Rio. Ustadz, Oh, ada Bang Alwan. Aduh, ada Bang Alwan, ada Ustadz Alwan. ini mau Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.